Halo semuanya, selamat pagi. Semoga bahagia dan sehat selalu. Kenalin, aku Mara dari Sasindo 21. Dan aku Rian dari Sasindo Angkatan 2021. Nah, di sini aku dan Mara akan mencari tahu apa sih HMD Bahasa dan Sastra Indonesia itu. Nah, di sini juga udah ada Kak Adel yang akan menjawab pertanyaan kita semua tentang HMD Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk Kak Adel, silahkan memperkenalkan diri. Selamat pagi semuanya, kenalin aku Adelia Dewita dari Sasindo Angkatan 2020. Aku bisa dipanggil Adel. Halo Kak Adel, gimana nih kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Kalau Mara sama Rian sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, aku mau nanya nih Kak Adel, HMD itu apa sih? Terus sistem organisasinya gimana sih? Terus apa ada hal menarik atau spesial gitu sih Kak di HMD Sasindo sendiri? Oke, HMD itu kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Departemen, yang mana HMD ini sebuah organisasi di tingkat program studi. Jadi kayak bahasa dan sastra Indonesia punya HMD gitu. Lalu untuk cara kerja dan sistem organisasinya, HMD itu sama kayak HMD pada umumnya, yang mana HMD itu tugasnya melaksanakan kegiatan di mahasiswa dan juga berperan dalam meningkatkan minat dan bakat di mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Oh gitu ya Kak Adel. Kalau aku sendiri sih udah jelas banget HMD Sasindo itu apa. Kalau Mara kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Terus aku mau nanya nih Kak, di HMD Sasindo itu sendiri divisinya ada apa aja sih? Terus itu kegiatannya ngapain aja? Di HMD Bahasa dan Sastra Indonesia ini ada banyak divisi. Yang pertama, yang paling penting ada BPH. BPH ini terdiri dari Kahima, Ketua HMD, Wakahima yang tugasnya itu mengkoordinasi berjalannya organisasi. Lalu ada Sekretaris, itu tugasnya untuk mengurusi surat menyurat yang ada di HMD. Lalu ada Bendahara yang mengurusi keuangan di HMD Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di HMD Bahasa dan Sastra Indonesia ini ada banyak sekali divisi. Yang pertama ada BPH. BPH itu terdiri dari Kahima, Wakahima, Sekretaris dan Bendahara. Kalau Kahima dan Wakahima ini tugasnya itu untuk mengkoordinasi berjalannya organisasi. Lalu untuk Sekretaris ini ada tanggung jawab dalam hal surat menyurat. Lalu untuk Bendahara itu bertanggung jawab atas keuangan yang ada di HMD Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu yang kedua ada komunikasi, media, dan informasi atau biasa disebut Kominfo. Itu tugasnya menyampaikan informasi dan dikemas dalam bentuk yang menarik. Lalu dia juga mengelola sosial media yang dimiliki oleh HMD seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada Ekraf atau ekonomi kreatif. Itu tugasnya untuk menstabilkan keuangan di HMD Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus ada nggak sih Kak kayak kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat gitu? Untuk kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat itu ada di divisi pengabdian masyarakat atau biasa disebut Pengmas. Jadi Pengmas itu ngelakuin kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau untuk terjun ke masyarakatnya mungkin ada di program kerja Abipraya namanya. Jadi dia itu terjun langsung ke desa binaan. Oh, kalau udah yang dijelasin tadi, kira-kira ada divisi apa lagi di HMD Sasindo ini Kak? Untuk divisi lain ada riset dan keilmuan. Dia itu kayak menunjang keilmuan yang ada di Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk divisi lain ada KSK. Dia itu mengurusi administrasi, inventarisasi, dan pengasipan di HMD Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu ada minat dan bakat atau bisa disebut Minbak. Itu menggali potensi minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu ada divisi Adkesma, dia tuh mengurusi advokasi di mahasiswa di bidang finansial, akademik, biasanya juga ngasih informasi tentang beasiswa. Lalu yang terakhir yang gak kalah penting ada PSDM, dia tuh mengurusi kaderisasi di mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, menarik banget ya. Jadi teman-teman di HMD Sasindo itu banyak banget divisinya dan itu menarik-menarik banget ya. Betul banget Mara, ternyata ada 9 divisi di HMD Sasindo ini. Kira-kira ada program kerja apa sih Kak di HMD Sasindo ini? Untuk program kerjanya sendiri di HMD itu ada banyak banget. Misalnya di Kominfo itu ada Edugram, ada Risalah, terus ada Walis Bahasa. Lalu untuk PSDM itu ada Welcome Party dan Closing Party, ada Upgrading, dan ada Semesta untuk mahasiswa baru. Lalu untuk minat dan bakat itu ada Piala Sasindo, ada Malam Puisi Erlangga, dan ada Pekan Bahasa dan Sastra. Lalu untuk Adkesma ada Info Mahasiswa,
lalu ada Sasindo Berprestasi, dan ada Ankesma, ada untukmu. Lalu untuk pengabdian masyarakat itu ada Rabani, ada Abipraya, dan ada Serikat. Lalu untuk desain dan keilmuan itu ada Mari Belajar Bersama yang biasanya sebelum UTS dan UAS, ada Riasan, Review Anak Sasindo, lalu ada kelas intelektual. Lalu untuk KSK ada Berita Sasindo dan Pojok Karya. Yang terakhir ada Ekonomi Kreatif, dia membuat jaket HMD, lalu ada informasi tentang ekonomi. Wah, menarik banget ya Mara program kerja yang ada di HMD Sasindo ini. Tentunya semua program kerja ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa di Sasindo. Di HMD Sasindo itu divisinya banyak banget dan pastinya menarik banget. Terima kasih Kak Adel atas penjelasannya. Sekian perbincangan kita kali ini. Aku Rian dan Mara pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.